Hai. Hmm, jadi ya gini ya. Eh karena ada yang minta kemarinan ada yang bilang ke gua, dia nyariin videonya gua yang gua nangis-nangis ya, tentang yang ngebahas tentang ke depan itu dunia bakal bagaimana, keadaan dunia itu ke depan bagaimana ya. Yang gua nangis-nangis itu kan ada di akun TikTok gua yang pertama yang diblokir total ya sama TikTok ya. Jadi gini, sekarang gua jelasin di sini ya. Uh, yang dikasih lihat ke gua, dunia itu ke depan itu ya, yang ini mungkin berapa puluh tahun lagi, bukannya dalam waktu dekat ini, bukan. Jadi kalian tuh jangan berpikir kalau gua ngomong gini tuh artinya wah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak kayak begitu ya, koplak ya, tolong ya. Ini kan sudah mau, maksud gua kan ini kan sudah semakin mendekati kiamat ya. Jadi bukan dalam waktu dekat ini gitu loh, kita nggak tahu kapan kiamat, kan nggak ada yang tahu kapan ya. Nah, ke depan dunia yang gue lihat, kehidupan manusia ke depan itu adalah satu ya, tidak ada lagi yang namanya keadilan ya, nggak ada lagi yang namanya keadilan ya. Nggak adanya gimana nggak adanya tuh gini, kehidupan di depan itu nanti yang namanya free sex itu benar-benar bebas ya di depan mata kita gitu loh, ngerti nggak? Dimana kita bisa ngelihat anak kecil dilecehkan depan mata kita, itu anak nangis-nangis, kita nggak nolongin, kita malah ketawa gitu ya. Kita ngelihat perempuan ada yang dilecehin ya, diituin ya, ditumpakin ya di gang gitu ya, gimana di tembok apa gimana, kita lihat tapi nggak nolongin, kita cuman ketawa aja. Ada orang ribut gimana langsung main tujlap aja, ya nggak ada gitu loh ya, ya silahkan aja langsung gitu kan, udah kayak begitu. Terus yang namanya LGBT itu memang sudah garisnya. LGBT itu akan berkembang dengan pesat, itu sudah sangat-sangat garisnya sekali ya. Nanti ke depan itu akan ya seperti itu gitu loh ya. Akan makin banyak yang LGBT, yang namanya pelecehan pedofil ya, itu makin banyak gitu loh. Terus juga keadilan dalam, kalau kita nuntut keadilan yang kayak soal rumah, soal hukum, soal apa, itu nggak ada gitu loh, nggak ada, ke depan tuh nggak ada sama sekali ya. Ya jadi ke depan itu dunia ini juga semuanya yang dilarang oleh agama itu semuanya akan bebas, semuanya akan diperbolehkan ya. Tidak ada hukum, tidak ada pertentangan bagaimana, karena ke depan manusia sudah tidak ada agama. Ke depan itu nggak ada agama, nggak ada orang lagi yang percaya agama. Ada yang percaya pun kita akan diburu seperti hewan buruan, kita akan disiksa ya. Makanya kenapa sekarang ini kenapa dibuka tentang kejadian-kejadian yang di negara sipit gitu ya, artis yang di negara sipit ya gitu, MYL gitu kan, ada di museum berapa gitu kan. Kenapa orang-orang itu dipamerin? Kenapa disiksanya sampai segitu rupa? Yang namanya kuku dicabut, disiksa pelan-pelan, ya matanya dicongkel, ginjalnya diambil dalam keadaan hidup, apa segala macam. Itu adalah yang akan kita alamin ya. Nanti kalau kita itu tidak mau nurut dengan aturan yang berlaku di semua negara, karena nanti nggak ada lagi negara A, B, C, itu nggak ada, tidak ada ya, nggak ada sama sekali. Semuanya hanya dipimpin oleh satu pemimpin nanti itu ke depan, dimana hukumnya ya dia ngatur. Itulah kenapa disebutnya one government ya, one system government.
Itu yang sedang dilakukan saat ini ya, yang lagi dihebohkan. Jadi dipimpinnya oleh siapa? Ya kita sudah tahu, sudah dituliskan di Al-Quran ya. Dipimpin oleh siapa ya? Tentunya dari sisi yang tidak baik ya, di Al-Quran itu. Bukan yang baiknya, bukan ya. Kita akan dipimpin oleh yang tidak baiknya dulu ya. Di mana? Ya itu tadi gue bilang, tidak ada keadilan, semua yang dilarang bebas, judi bebas, abok bebas, apa pelecehan, segala bentuk pelecehan ya bebas gitu ya. Lo mau tujlap orang ya bebas gitu ya, nggak ada larangan, nggak ada gimana, nggak ada pengadilan, ya terserah, suka-suka lu aja, urus aja masing-masing gitu ya, mau gimana gimananya gitu loh. Jadi makanya gue bilang ke depan itu yang kasihan adalah mungkin anak atau cucu kita ya, anak atau cucu kita yang akan ngalamin kehidupan seperti itu, kemungkinan. Jadinya kenapa, makanya gue bilang tolong diperbaiki diri kita masing-masing, tolong diperbaiki ibadahnya kita, tolong dipertebal imannya kita, didik anak-anak kita untuk tetap percaya kepada Tuhannya kita masing-masing. Apapun agama lo, tolong pelajari lagi agama kalian, baca lagi kitab kalian masing-masing ya. Karena ini dari kemarin gue dari kemarin itu jadi trans ya. Jadi Kanjeng Putri itu yang ngejaga gue ya, Kanjeng Putri itu yang ngejaga gue, dia keluar, jadi dia memberikan pesan dari kemarin dan hari ini bahwa mulai dari tahun 2027 kita akan kekurangan air, kita akan mengalami panas ya di segala belahan negara ya, di belahan dunia kita akan mulai pelan-pelan kekurangan air. Jadi di tahun 2027 itu rencana mereka ya, grupan yang tadi gue bilang yang ada di Al-Quran ya, yang tidak baik itu, dia dan anak buahnya dan keronco-keronconya itu pertengahan 2027 mereka akan mulai makin melaksanakan gitu ya. Karena ini pimpinannya mereka yang mereka anggap Tuhannya itu sudah nggak sabar untuk muncul ke dunia ya. Dia udah nggak sabar gitu loh. Tadi hari ini gue dikasih gambaran kalau secara manusianya, secara wujud manusianya dia itu ganteng ya, dia itu ganteng. Tapi kalau secara bukan wujud manusianya, dia itu badannya itu seperti naga, bersisik seperti naga, warnanya merah, ada kehitam-hitaman begitu. Tapi kepalanya itu seperti kambing ya, ada tanduknya begitu, tapi nggak ada bulunya. Semua badannya nggak ada bulunya. Badannya itu benar-benar, mukanya pun kayak naga, kayak ular begitu ya, tapi bentuknya seperti kambing gitu loh. Jadi nggak kayak muka naga, bukan, tapi mukanya kayak muka kambing, tapi badannya itu bersisiknya, bergerak-geraknya itu seperti ular atau seperti naga. Tadi gue dikasih lihatnya seperti itu tadi siang saat gue live ya, saat gue live di YouTube. Terus nanti tahun 2029 ke atas ya, 2029 ke atas, pelan-pelan, perlahan-perlahan ada semakin banyak negara yang akan ngebuang-buang duitnya, akan diaur-aurin. Tadi kalau dikasih lihat ke gue tuh dilempar-lemparin duit tuh ya, dilempar-lemparin. Kenapa dilempar-lemparin begitu, C? Karena tidak ada nilainya, tidak ada harganya ya, tidak berharga sama sekali ya. Jadi nanti satu persatu negara itu mata uangnya itu, uang kertasnya itu, uang logamnya itu nggak ada harganya sama sekali ya. Terus gue dari kemarin dan hari ini gue dipakai oleh Kanjeng Putri bilang bahwa ke depan itu uang yang dipakai adalah emas dan perak ya, emas dan perak. Jadi nanti ke depan itu dunia, kalau udah ngomong dunia artinya semua negara ya, kalau udah ngomong dunia artinya semua negara itu
kita akan memakai seperti zaman kerajaan di Cina waktu dulu, yang pakai emasnya gitu ya, peraknya gitu ya. Jadi bayarnya pakai tile, kayak maksudnya bulat-bulat emas gitu atau bulat-bulat perak gitu. Kembali lagi seperti itu ya. Kembali lagi kayak ke zaman kerajaan dulu. Jadi uang pelan-pelan enggak berlaku lagi ya. Kalian harus tahu bahwa uang yang sebenarnya yang paling berharga, mau di dunia nyata ataupun di dunia goib, itu adalah emas ya. Bukan uang kertas ya. Emas ya. Emas itu mata uang ya, uang untuk di dunia goib dan di dunia nyatanya manusia. Itu uang yang sebenar-benarnya, ya. Makanya kalau lu nanya, beli emas apa enggak, ya lu pikir sendiri aja dari kata-kata gua ini. Lu kan punya otak, bisa mikir dong. Ya lu pikir sendiri, lu renungin sendiri gitu ya. Jadi ke depan itu makanya gua bilang, kenapa gua selalu menekankan kepada kalian, tolong perbaiki diri kalian masing-masing, tolong perbaiki ibadah kalian masing-masing, tolong pertebal iman kalian masing-masing, tolong pelajari agama dan kitab kalian masing-masing. Didik dan bimbing anak-anak kalian agar tetap percaya kepada Tuhannya masing-masing ya. Gue bukan mau sok benar, gue bukan mau sok suci, gue bukan orang baik ya, gue bukan orang baik. Dari kata baik aja masih jauh, apalagi ke kata yang benar ya, jadi orang benar, enggak ya. Yang benar itu cuma Sang Pencipta doang ya. Kalau baik ya orang bisa baik, tapi gue masih jauh dari kata baik juga. Jadi gimana ya, gue itu cuma selalu bilang bahwa gue adalah salesnya Sang Pencipta ya. Tugas gue adalah menarik sebanyak mungkin manusia untuk mau memperbaiki diri, untuk tetap percaya kepada Tuhannya masing-masing. Gue itu hanya salesnya Sang Pencipta. Gue gak pernah peduli dengan agama kalian apapun ya, karena tugas gue adalah mengingatkan kalian untuk tetap berpegang teguh pada Tuhannya kalian, kepada yang kalian percayai gitu loh. Ngerti nggak ya? Sekalipun lu animisme dinamisme, lu nggak ada agama gitu ya, tapi setidak-tidaknya lu kan percaya adanya Sang Pencipta gitu loh. Ngerti nggak maksud gua ya? Gua nggak peduli agama lu apa, gua nggak peduli lu animisme dinamisme, gua nggak peduli lu mau ngadain nyembah di batu kayak di pohon kayak di gua nggak peduli ya. Yang jelas lu tetap percaya sama Sang Penciptanya lu gitu loh, sama Tuhannya lu ya. Entah gimana, tolong, karena ke depan itu manusia akan melupakan Sang Pencipta ya. Pelan-pelan akan melupakan Sang Pencipta. Dan kalian harus tahu bahwa bagi kita, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang percaya akan Sang Pencipta, kita akan dikejar-kejar ya, karena kita kan akan gak mau diginiin, gak mau digituin ya. Kayak sekarang ya vaksin ya, kita kan mulai gak mau, itu kita akan dipaksa, gak ada solusinya, kita pasti akan dipaksa gitu loh. Ini program satu pemerintahan, vaksin, MBG, obat-obatan segala macam, pakai masker, pakai ini, semuanya itu kerjaannya mereka gitu loh. Kerjaan mereka yang tanda kutip tadi gue bilang, anak buahnya yang tadi gitu loh, yang gue bilang itu kerjaannya mereka semua gitu loh ya. Untuk apa? Karena mereka ingin Tuhannya cepet turun. Tuhan yang mereka itu udah tuan, mister ya. Majikannya mereka tuh udah gak sabar pengen muncul ke permukaan dunia, pengen menampilkan dirinya, dia udah gak sabar. Kenapa gua di TikTok itu selalu di-ban, selalu kena pelanggaran? Karena gua menyampaikan hal ini. Kalian tahu kan itu punya siapa? TT itu kan punya siapa ya? T.T itu kan punya siapa ya? Dia udah pada gerah. Gua udah bilang, Imam Mahdi itu berapa lama lagi keluar? Antara 5 sampai 10 tahun lagi Imam Mahdi akan keluar. Dia cuma sebentar, Imam Mahdi itu cuma sebentar ya. Kenapa? Ya sebentarnya itu ya berapa tahun lah ya, berapa puluh tahun lah ya. Itu akan digempur gitu loh, kita akan berperang. Dan gue juga udah bilang bahwa ke depan itu kita perangnya itu bukan cuma dar-der-dor, bukan cuma tebar penyakit,
penyakit sekarang yang beredar di dunia ini itu bukan penyakit dari Sang Pencipta, tapi hasil rekayasa. Karena gue kayak begini, bilang kayak begini, gue jadinya ditandain sama orang-orang itu, sama mereka-mereka itu, gue itu ditandain. Kenapa gue ngebongkar? Buat apa sih gitu kan? Lo tuh terlalu ngebongkar banyak rahasia yang seharusnya orang tuh pada nggak tahu gitu loh ya. Jadi kenapa makanya gue sangat-sangat dimusuhi sama banyak orang ya. Gue dapat banyak serangan secara sihir, gue dapat banyak banget serangan ya. Gue dibikin sakit ini itu, rezeki gue ditutupin, ada yang pengen gue mati, ada yang pengen gue lumpuh, ada yang pengen gue gimana. Itu banyak banget gitu loh. Dan bukan dari Indonesia aja, dari berbagai negara. Gue tahu, cuman gue diem aja. Gue cuman berpegang pada Tuhannya gue, pada Allah aja, karena gue percaya Sang Pencipta itu gak ada yang ngalahin. Kekuatan Sang Pencipta itu gak ada yang ngalahin. Sekalipun Dajjal pun diciptain sama Sang Pencipta kok. Backingannya gue, bosnya gue adalah pencipta segala pencipta gitu kan. Terbaik dari yang terbaik, mau apa gitu loh. Gue percaya full sama Tuhan gue, sama Allah, sama Sang Pencipta gue. Nah itu yang gue pengen kalian juga punya, kalian miliki ya. Jangan gampang melempem gitu loh, ditekan dikit melempem, dikit melempem gitu ya. Jadi tetaplah berpegang pada Tuhannya kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita, mendampingi kita. Ingat, setiap ujian, setiap masalah yang datang hidup kita itu pasti ada pembelajaran yang agar kita bisa berubah. Mungkin yang tadinya kita cengeng, kita jadi lebih kuat. Mungkin yang tadinya kita penakut, jadi lebih berani ya. Tadi yang kita lemah jadi lebih kuat. Pasti ada sesuatu yang positifnya dari setiap masalah yang datang di kehidupan kita ya. Jadi tolonglah ya kita perbaiki diri kita ya, perbaiki iman kita, perbaiki ibadahnya kita gitu ya. Pesan gua kayak gitu doang sih. Semoga dengan dengar ini kalian bisa berpikir lebih baik lagi, kalian bisa menelaah lagi, kalian lebih lebih bijaksana lagi dalam menanggapi hal apapun, berita-berita di luar apapun juga. Kalian kan dikasih otak ya untuk berpikir. Kalian kan dikasih otak itu untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang akan merugikan kita, mana yang tidak akan merugikan kita. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resiko buruknya. Nah itu ya harus kita bisa terima. Kayak gua memilih menjalankan tugas yang dikasih gua seperti ini, resikonya gua bisa dimatiin, gua bisa dihilangin dari dunia ini ya dalam sekejap mata. Ya udah, resikonya gua gitu loh. Ya udah, gua siap. Ya. Jadi manusia kita harus bisa ya, harus punya keberanian untuk menghadapi kehidupan ini ya. Karena hidup itu memang tidak mudah, hidup itu nggak gampang, hidup itu nggak enak. Ingat, gue pernah bilang bahwa neraka itu ada di bumi dan ada di akhirat ya. Seperti itu. Kita di dunia ini menjalani surga dan neraka kita juga ya. Saat kita enak, saat kita happy, saat kita senang ya itu adalah surga bagi kita. Tapi saat kita sedih, menderita, sakit, galau, gimana, kita sedang dalam neraka. Itu yang harus dipahamin dulu ya. Neraka di dunia itu seperti itu, tapi neraka yang di akhirat lain lagi. Nanti itu ada pembahasan di yang berikutnya, bukan di sini ya. Gua nanti ada pembahasannya. Semoga kalian ngerti dari pesan gua ini. Oke?